Setidaknya ada 42 warga negara Indonesia yang berada di Tel Aviv, Israel akibat perang Israel-Iran yang kian memanas. Lalu bagaimana situasi para WNI di sana dan bagaimana perkembangan proses evakuasi yang hendak dilakukan Kementerian Luar Negeri. Malam ini kita akan membahasnya dengan warga negara Indonesia di Israel Tadeo Arlo dan juga Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri Judah Nugraha. Selamat malam Deo dan juga Pak Judah. Selamat malam Mbak Diana. Malam, Mbak. Saya mau ke Deo terlebih dahulu. Deo, boleh mungkin Anda ceritakan bagaimana situasi Anda dan juga teman-teman WNI di sana? Apakah sudah ada imbauan atau mungkin hal-hal yang diberikan informasi oleh KJRI di sana? Siap, Mbak Diana. Situasi di sini cukup tegang, tapi sistem keamanan notifikasi cukup efisien dan warga di sini cukup terbiasa untuk melakukan proses protokol sesuai dengan himbauan pemerintah. Warga negara Indonesia cukup aman. Kita saling berbagi informasi dan terus berkoordinasi dengan KBRI Aman untuk proses kemungkinan evakuasi dan proses menjaga keamanan lainnya. Begitu. Apakah ada grup WhatsApp-nya atau mungkin ada hal-hal yang diinformasikan seperti misalnya kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi untuk keluar rumah dan lain sebagainya, Deo? Saat ini belum ada kebutuhan untuk kita berlari jauh dari rumah. Justru kebanyakan orang lebih memilih untuk tetap di rumah agar bisa dekat dengan bunker. Tetapi kita sudah bahas juga di grup Indonesia di Israel, apakah ada layanan penerbangan ataukah adalah jalur untuk bisa keluar dari Israel. Tapi untuk sekarang posisi masyarakat Indonesia di sini cukup kebanyakan tetap memilih untuk tinggal di rumah. Oke, Deo, saya sedikit merincikan begitu ya. Anda adalah mahasiswa di Tel Aviv begitu. Apakah proses belajar mengajar masih terus berlangsung atau seperti apa? Kemudian apakah kebutuhan atau mungkin fasilitas umum juga masih terbuka di Tel Aviv atau seperti apa, Deo? Betul, proses belajar mengajar tetap berjalan, tetapi berbagai kelas ada yang dianjurkan ke online. Dan fasilitas umum di sini tetap berjalan, restoran, kafe, dan segala macam toko, walaupun ada beberapa yang memilih untuk tutup. Oke, baik. Saya mau beralih ke Pak Judah. Pak Judah, saya mau update terlebih dahulu, Pak. Ada berapa pendataan terbaru Kemlu soal WNI yang ada di Israel dan juga Iran? Ada berapa sebenarnya, Pak, yang menjadi target evakuasi yang berada di wilayah rawan? Ya, dapat kami update Mbak Diana. Dalam catatan KBRI Teheran terdapat 386 warga negara Indonesia yang berada di Iran. Mayoritas berada di kota Qom, mereka ini adalah pelajar dan juga mahasiswa. Sedangkan yang ada di wilayah Israel tercatat ada 194 WNI. Mayoritas mereka adalah peserta magang yang ada di Arafah. Arafah ini Israel bagian selatan. Dan juga tersebar di berbagai titik yang lainnya termasuk Tel Aviv, termasuk dalam hal ini Mas Deo Aryo. 386 orang yang di Iran, kemudian 194 yang di Israel ini, apakah memang nantinya akan dievakuasi atau nanti akan ditanya terlebih dahulu, Pak, apakah ingin kembali atau tidak ke Indonesia, Pak, melihat eskalasi Iran dan juga Israel yang semakin meningkat konfliknya? Ya. Dalam konteks tersebut, KBRI, baik KBRI Teheran maupun KBRI Aman, memiliki rencana kontingensi. Dalam konteks rencana kontingensi tersebut, KBRI Teheran telah menetapkan status siaga 2 yang kita terus siapkan jika nanti terjadi eskalasi lebih lanjut dapat kita tingkatkan ke siaga 1. Sedangkan untuk wilayah Israel dan Palestina sejak tahun 2024 memang sudah ditetapkan sebagai siaga 1. Seperti itu. Baik, dan kita juga sudah siapkan berbagai macam langkah evakuasi. Pada tahun lalu sebetulnya kita juga sudah melakukan evakuasi beberapa WNI dari wilayah Israel. Dan dalam konteks tersebut kita terus berkomunikasi dengan warga negara kita, menyampaikan imbauan, ya, dan jika akan ikut evakuasi nanti kita bisa fasilitasi. Oke, baik. Koreksi Pak kalau saya salah, penegasan berarti ketika nanti situasinya sudah naik di siaga 1, maka evakuasi baru akan dilakukan begitu? Betul, jadi sesuai dengan rencana kontingensi,
maka siaga 1 ini adalah siaga yang tertinggi di mana situasinya kita pandang sudah membahayakan jiwa warga negara kita. Apa Dan itu sudah indikatornya, Pak? menjadi kewajiban Mhm. negara sesuai dengan Undang-Undang 37 tahun 99 untuk dapat memindahkan warganya dari situasi berbahaya ke situasi yang aman. Mhm. Namun dalam pelaksanaannya, evakuasi sifatnya by consent. Jadi memang kembali berpulang kepada masing-masing individu WNI, apakah ingin ikut evakuasi ataukah tidak. Oke, indikatornya apa, Pak? Dari siaga 2 kemudian naik ke siaga 1 karena kita tahu, ini, saling serang ini sudah terjadi cukup intens begitu beberapa hari terakhir. Ya, tentu dalam rencana kontingensi ada berbagai macam parameter yang sudah digunakan, seperti berapa jumlah korban sipil yang terjadi dan kemudian juga sasaran titik-titik sasaran yang ada baik di kedua wilayah tersebut. Dan juga kita akan melakukan benchmarking dengan beberapa negara lain dalam konteks evakuasi. Oke, baik. Saya mau kembali ke Deo. Deo, tadi Anda sempat sebutkan bahwa situasinya di sana cukup tegang begitu ya. Eee, Seperti apa Anda dan juga teman-teman warga negara Indonesia di sana, beradaptasi dalam tanda kutip di sana? Ya, tentu kita berusaha untuk menjalankan aktivitas kita masing-masing di sini secara normal dengan penyesuaian. Tapi memang beberapa rudal dari Iran ada yang jatuh ke daerah Tel Aviv, terutama daerah-daerah yang ditargetkan oleh Iran dengan populasi cukup tinggi. Dan ada rudal yang dekat kampus sekitar 200 meter tadi siang jatuh Mhm. di daerah terbuka. Tentu masyarakat dan mahasiswa ada yang cukup tegang dan khawatir, tapi situasi cepat kembali ke normal karena sistem notifikasi dan sistem peringatan berjalan dengan lancar. Oke, berarti sistem notifikasi langsung, otomatis ada di, ponsel masing-masing masyarakat yang berada di Tel Aviv begitu atau seperti apa, Deo? Betul, sekitar 10 sampai 15 menit sebelum ada rudal masuk ke dalam udara Israel akan ada notifikasi awal, lalu setelah memang sudah ada di dalam daerah Israel akan ada notifikasi kedua di mana kita harus lari ke bunker dan ada sekitar 1 hingga 2 menit tergantung lokasi sampai rudal akan jatuh. Tapi tergantung karena kebanyakan rudal memang sudah ditangkas oleh Iron Dome seperti itu. Oke, kalau tadi kan, mengutip dari pernyataan Pak Judah bahwa memang status siaga 2 ini masih ditetapkan di, wilayah Israel begitu ya, sehingga, evakuasi ini masih belum diberlakukan. Kalau menurut Anda, Deo, yang, menghadapi rudal sedemikian dekatnya begitu, kalau misalnya pun ada, opsi evakuasi, apakah Anda akan mengambil, opsi tersebut? Apakah, situasinya sudah setegang itu? Jika ada opsi kembali ke Indonesia, apakah Anda akan mengambil itu, Deo? Ya, kebanyakan saya tidak bisa bicara dengan bicara untuk kebanyakan warga negara lain di Israel, tapi untuk saya sendiri kalau ada opsi evakuasi tentu akan saya consider ya, karena situasi di sini cukup meningkat dan tidak ada tanda untuk berhenti. Mhm, tentu, sangat mengkhawatirkan begitu ya. Saya mau kembali ke Pak Judah. Pak Judah, koreksi kalau saya salah tadi sebelum, kita live dialog ini bahwa Anda menyebutkan akan ada town hall yang dilakukan, KBRI begitu ya dengan warga negara Indonesia yang ada di Israel. Nanti apa saja Pak imbauan yang akan dilakukan atau koordinasi semacam apa? Apakah perihal evakuasi, jadwal terdekat atau seperti apa Pak Judah? Ya, saya ingin koreksi dulu Mbak Diana. Jadi untuk wilayah Israel, kita sudah menetapkan status siaga 1 Oke. sejak tahun lalu. Jadi masih berlaku hingga saat ini dan ketika siaga 1 tentu dalam konteks tersebut pemerintah melakukan proses evakuasi secara aktif. Dan itu sudah kita lakukan sejak tahun lalu. Nah, kami akan mengadakan town hall meeting, tepatnya KBRI Aman akan mengadakan town hall meeting kepada para WNI 2 jam lagi untuk menyampaikan update situasi terakhir dan juga langkah-langkah kontingensi yang sudah disiapkan oleh KBRI Aman. Dan kita tentu mengharapkan para WNI juga bisa mengikuti arahan dan himbauan yang sudah disampaikan. Mhm. Sejauh ini skema evakuasinya seperti apa, Pak? Terima kasih sebelumnya koreksinya, Pak. Apakah ada kendala yang berarti, Pak?
Ya, tentunya pertama beberapa kendala di lapangan kita temui. Pertama masalah data warga negara Indonesia. Jadi ini memang repeating story ya. Ya, Kami sudah memiliki beberapa pengalaman untuk evakuasi di Kabul, Ukraina, Sudan. Masalah data ini memang menjadi tantangan. Jadi ada beberapa warga negara kita yang tidak melapor ke perwakilan RI sehingga datanya tidak update. Nah ini yang kami himbau dalam berbagai macam kesempatan, baik dari pusat maupun dari perwakilan RI, agar para WNI dapat segera melakukan lapor diri di perwakilan RI dan memastikan bahwa datanya update. Dan kemudian yang kedua tentu sekali lagi opsi evakuasi ini adalah sifatnya by consent. Ya, tentu oke. kami sangat mengharapkan ketika proses evakuasi itu sudah dijalankan oleh pemerintah, para WNI kita bisa ikut evakuasi. Namun dalam pengalaman selama ini memang ada saja warga negara kita yang memilih untuk tetap tinggal Mhm. di negara tersebut ya dengan berbagai macam pertimbangan. Mayoritas ini adalah masalah pertimbangan keluarga. Oke, terakhir Pak Judah ini mungkin bagi warga negara Indonesia yang mungkin masih ada keperluan untuk, pergi ke wilayah Israel, khususnya mungkin Tel Aviv atau mungkin untuk keperluan ziarah atau mungkin ke Iran. Apa saja sebenarnya persiapan atau imbauan dari Kementerian Luar Negeri di tengah konflik Iran dan juga Israel yang semakin memanas ini? Himbauannya satu Mbak, jangan berangkat ke wilayah tersebut. Karena perwakilan RI telah menetapkan status siaga 1 untuk wilayah Israel, Palestina, siaga 2 untuk Teheran, untuk Iran, siaga 1 untuk wilayah Suriah, siaga 1 untuk wilayah Lebanon, dan juga siaga 1 untuk wilayah Yaman Utara. Ketika sudah ditetapkan status siaga, kami sangat-sangat menghimbau agar para WNI tidak melakukan perjalanan ke negara-negara tersebut. Ya. Dan Baik. kemudian tentunya bagi warga negara Indonesia juga yang memiliki rencana perjalanan melewati wilayah Timur Tengah agar mengantisipasi ya, buka tutupnya wilayah udara yang akan mempengaruhi jadwal penerbangan. Oleh karena itu pastikan melalui maskapai masing-masing jadwal penerbangannya agar tidak mengalami stranded di wilayah Timur Tengah. Sebagai contoh, 42 peziarah WNI kita sempat stranded di Tel Aviv karena bandara Ben Gurion Tel Aviv ditutup. Namun kemudian melalui bantuan yang diberikan oleh KBRI Aman, kita bisa geser melalui jalan darat menuju ke Aman. Oke, terima kasih banyak untuk malam hari ini Pak Judah dan juga Deo. Kita harapkan ini menjadi satu garis bawah penting begitu ya bagi warga negara Indonesia yang mungkin mau bepergian ke wilayah Israel atau Iran atau mungkin yang melintasi ke wilayah Timur Tengah untuk memperhatikan jalur buka tutup dan lain sebagainya supaya tidak dalam tanda kutip terjebak seperti kasus-kasus yang sebelumnya. Dan kita harapkan juga untuk Deo bisa selamat dan lancar terus studinya. Terima kasih banyak Pak Judan juga untuk Deo untuk malam hari ini di Prime News. Selamat malam waktu Indonesia. Selamat malam, Mbak.